Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi. Mengenai relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat. Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Halo penonton Viga TV, kita bertemu di Ruang AD. Dalam program ini saya akan mengundang para expert, para ahli, mereka yang bisa bicara tentang topik utama kita bersama, yaitu kemandirian Alkes di Indonesia. Kali ini saya akan mengundang dua narasumber ya, yang mudah-mudahan dan saya yakin akan membuka pengetahuan dan cakrawala kita mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan kemandirian Alkes di Indonesia. Dua tamu saya perkenalkan dulu ya. Pertama adalah Dr. Rita Kusri Astuti. Halo. Halo. Dan yang kedua adalah Dr. Lia Farida. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi ini dua dokter. Begini Bu Rita dan Bu Lia. Kita selama ini sudah banyak sekali bicara tentang kemandirian Alkes, dan ini ada kaitannya dengan keprihatinan banyak pihak, termasuk Pak Jokowi ya, yang berulang kali menyatakan keprihatinannya tentang betapa di Indonesia ini terjadi ketergantungan impor ya dalam produk. Banyak yang disebut, tapi salah satu yang terus-menerus dia ulang adalah produk alat kesehatan. Nah, kita ingin bicara itu selama setengah jam ini tentang apa pandangan ibu-ibu mengenai apa yang diprihatinkan tersebut. Nah, Ibu Rita adalah, koreksi saya kalau saya salah ya, adalah ketua ya, dari Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia. Ini Ibu di sini lebih sebagai user ya, dari produk alat kesehatan. Sementara Ibu Lia Farida adalah bisa disebut sebagai datang dari Perkumpulan Peneliti Alat Kesehatan di Bandung, Bu ya? Iya. Ya. Saya mulai dari Ibu juga di Unpad ya, Universitas Pajajaran. Ibu Lia adalah peneliti alat kesehatan, betul nggak itu? Betul. Salah satunya. Jadi apa misalnya yang barangkali buat para penonton ini masih agak kabur ya, seorang peneliti alat kesehatan itu apa ya? Sebetulnya saya tidak khusus meneliti alat kesehatan. Oke. Cuma biasanya dalam rangkaian, kalau kami sebagai dosen itu selalu ada dalam penelitian itu namanya hilirisasi. Jadi dari penelitian dasar kemudian menjadi produk gitu. Ujungnya produk hilirnya. Nah, sebetulnya apa yang kami temukan itu sudah kita temukan jauh sebelum ada COVID ini. Hanya kemarin pada saat COVID itu alhamdulillah terpakai. Oke. Gitu. Seperti misalnya kayak VTM, regen ekstraksi, regen PCR. VTM itu yang untuk larutan yang untuk nyolok hidung, kemudian dimasukkan, jadi medium transfer virus. Kemudian kita masukkan ke lab, di lab itu kita ekstraksi. Untuk ekstraksi itu kan ada regennya, ada cairannya segala macam. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin ekstraksi. Dari mesin ekstraksi itu kita masuk ke tahap fase PCR. Jadi di situ juga ada ramuan lagi, ada mesinnya juga gitu. Keluar dari lab itu kita masukkan dalam suatu sistem informasi yang valid supaya tidak salah memberikan ke pasien. Nah, Ibu bersama kawan-kawan di Unpad barangkali ya? Multidisiplin. Multidisiplin bahkan ya. Itu memang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan si produk-produk tersebut. Iya, kemarin. Dan sudah ada hasilnya dan sudah digunakan. Sudah. Oke, nah sekarang saya kembali ke concern yang tadi dimulai tadi ya, saya sampaikan di awal. Banyak pihak mengatakan bahwa kita tuh sangat tergantung sama produk impor, ya.
Sementara Ibu justru cerita tentang bagaimana Ibu dan kawan-kawan multidisipliner ini berhasil memproduksi alat-alat kesehatan di dalam negeri. Ya. Pertanyaan saya adalah, pertama, sebenarnya anggapan bahwa ada ketergantungan itu sesuatu yang berlebihan tidak? Kedua, sebetulnya sebagai peneliti, Ibu itu melihat ada hal-hal yang, atau Ibu bisa jelaskan nggak kenapa akhirnya walaupun kita punya kemampuan untuk melahirkan produk-produk alat kesehatan tersebut, kenapa anggapan itu ada? Anggapan ketergantungan maksudnya? Ketergantungan terhadap produk-produk impor. Ya. Sebetulnya kalau ketergantungan ini karena kita masih negara berkembang, otomatis masih ada tentunya. Kenapa? Karena memang berkembang, kita masih dalam proses berkembang. Berarti kita memang masih membutuhkan suatu hal dari negara maju, itu kan logikanya. Nah, dalam proses kami membuat temuan-temuan itu juga memang terbukti. Jadi kami itu sebetulnya, kalau misalnya dibilang orang Indonesia tidak mampu bikin, enggak juga. Banyak orang Indonesia yang berhasil di negara maju ya Bu ya. Negara-negara maju itu orang Indonesia hebat-hebat deh di sana. Kalau sekolah itu bisa berprestasi lebih dibandingkan yang lokal gitu. Nah, di sini pun otak kita tuh bisa terpakai gitu. Hanya untuk membuat kayak misalnya sambal gitu ya. Kita kan perlu cabai, perlu terasi, perlu bawang dan sebagainya. Nah, itu nggak semua ada di Indonesia. Kayak bawang putih aja kita ada kalanya dibilang habis dan harus impor dari negara lain itu. Nah, itu sama halnya dengan yang sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mampu buat sendiri, mampu, tapi tetap raw materialnya kita masih perlu dari negara luar. Gitu. Oke, Ibu sudah menyebut satu hal ya, bahwa dalam rangka memproduksi alat kesehatan yang lokal tadi diperlukan raw materials, dan raw materials itu tidak ada di Indonesia. Jadi hulunya tuh belum ada Ibu ya. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya raw materialsnya taruhlah Ibu import, kita tuh mampu nggak sih memproduksi sendiri alat-alat kesehatan tersebut? Ada tidak kemampuan? Ibu inventor di sini kan? Silakan Bu. Mampu, bila infrastruktur kita juga mendukung. Infrastruktur? Ya, infrastruktur itu artinya ini kan kita berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan penyakit ya. Labnya gitu. Kemudian labnya itu sendiri misalnya kalau kita mau kultur, kan bisa bikin rapid antigen nih, kita perlu antibodinya. Nah, itu harus kita tanam dalam suatu ruangan yang khusus dan sebagainya gitu. Nah, itu prosesnya itu nggak sembarangan, nggak bisa kita misalnya di ruangan biasa. Jadi ya infrastruktur mendukung, kemudian sistem juga harus mendukung. Jadi tidak bisa hanya otak saja, semuanya juga harus mendukung. Ibu sudah menyatakan otak oke, karena orang Indonesia bisa pintar nih kalau ada di luar negeri. Di dalam negeri juga pasti dia pintar. Kemudian berikutnya raw materials, adanya dari luar, itu harus kita impor. Ketiga, tapi infrastruktur kita itu cukup tidak? Ada yang ada yang tidak. Jadi kalau misalnya dikatakan cukup, belum semua bisa merasakan itu. Nah, sekarang kalau dari Ibu Rita, kan user Bu ya? Ibu sendiri melihat yang produk-produk dari para inventor lokal ini sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan Ibu nggak? Iya, seharusnya bisa dan harus gitu ya. Kalau dikatakan memenuhi kebutuhan program, karena saya pernah berada di program dan berada di dalam Kementerian Kesehatan dan membeli banyak produk-produk, memang betul bahwa produk yang masuk itu banyak produk dari luar. Mungkin tadi yang Bu Lia sampaikan regulasinya ya, terus kemudian sistem dari mulai sejak pembuatan, bahkan tadi Bu Lia menyampaikan, kemudian sistem pendaftaran produknya sampai pada sistem pengadaannya, itu mungkin yang harus link itu harus benang merah dan
Kalau memang mau meningkatkan produk dalam negeri, pasti saya setuju sekali. Karena memang bukan kemarin, mungkin tahun lalu ya, Pak Presiden Jokowi memang sudah mengharuskan dan sudah memerintahkan pada Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan pada jajaran Kementerian Kesehatan, staf-stafnya, untuk lebih memakai produk lokal. Jadi saya memang sangat setuju sekali untuk diadakan pengadaan produk lokal. Dan beberapa barang atau katakanlah rapid diagnostic test kalau secara langsung, itu sebenarnya hal yang mudah. Tidak perlu sophisticated seperti tadi alat apa itu namanya elektromedis lah, atau itu sangat sophisticated, computerized. Bahan RDT itu memang betul hanya dibutuhkan bahan, kemudian tadi disebut antibody atau antigennya, dan itu Indonesia itu punya jenis jenis kuman, atau di sini kalau malaria tentu parasit yang memang spesifik Indonesia. Lalu kenapa kita harus pakai barang dari luar negeri? Jangan-jangan yang negatif dari luar negeri itu karena dia tidak punya bahan asli yang kuman parasitnya cocok dengan Indonesia. Jadi saya sih sangat setuju sekali untuk melakukan kita semua mencoba satu arah, satu langkah yang penting itu. Pemerintahnya, kemudian industrinya, dan tentu tadi para peneliti, kita memang harus saling mendukung. Dan memang saya sangat iri sekali di beberapa tempat, contohlah India. Mereka tuh para peneliti itu langsung dijawab oleh industri. Itu sangat indah, dan mungkin di Indonesia ini belum sampai ke sana, tapi harus menuju ke sana. Ya. Pertama-tama, di Indonesia sendiri ada tidak lab yang sebetulnya bisa? Ada ya. Tapi yang tadi Ibu katakan, kalau labnya Kamboja labnya Bulia sudah bisa secara langsung lah. Belum lagi mungkin UI pasti bisa. Karena Ibu ini nggak terlalu sulit bikin tesnya itu. Ini kan untuk validasi. Untuk memvalidasi. Ya, kalau untuk validasi itu kan akademisi itu pasti tahu memvalidasi suatu produk gitu. Kalau misalnya base-nya antigen, maka kita uji konformitinya dengan molekuler atau PCR. Kalau misalnya itu immunoassay atau antibody, maka kita uji konformitinya dengan ELISA. Nah, itu yang kita lakukan sebagai lab validator. Karena kebetulan saya juga memegang lab validasi rujukan nasional. Nah, mungkin yang kalau kami dari lab validasi berharap dari komisi ahli itu ya nanti sepakat untuk melakukan standar ya Bu ya. Seperti apa sih pengujian yang diharapkan, karena dari beberapa lab itu diharapkan nanti pengujiannya sama, kemudian harganya pun sama. Jadi perusahaan manapun lari mau ke misalnya lab A, B, C itu sama, metodenya sama, dan harganya juga sama. Maaf saya potong. Tapi kenapa hanya boleh ke Thailand dan Kamboja, Bu? Nah, itu kan dari Filipina. Filipina dan Kamboja ya? Ya. Itu mungkin karena itu yang dipilih oleh WHO. Dan oleh WHO layak sebagai, WHO selalu menamakannya sebagai Collaborating Center, CC. Itulah. Jadi yang dua itu sisi. Nah, Indonesia mungkin bisa mengajukan pada WHO untuk dinilai beberapa lab supaya kita juga bisa menjadi lab yang dipilih oleh WHO. Salah satu alasan kenapa akhirnya sebetulnya harapan kita tidak lagi perlu bergantung kepada produk-produk impor, itu antara lain terjadi karena ini, karena kita akhirnya jadi mahal kan? Iya, salah satunya. Ya, salah satunya. Regulasi, kadang-kadang beregulasi tertentu saya juga tidak begitu mendalami, tapi satu dua karena harus memenuhi regulasi dari awal, dari tengah, kemudian nanti di akhir ada regulasi ini mungkin yang membuat total sebuah harga barang menjadi mahal. Ya. Nah, ini harus Ibu, disederhanakan. Ini selain di kasus malaria, ini terjadi juga nggak di kasus penyakit lain? Pada dasarnya semua alat kesehatan yang akan masuk ke Indonesia itu harus kan. Jadi regulasinya ada pre-validation market dan post-validation market. Cuma yang kami harapkan, ini saya bicaranya sebagai inventor ya Pak ya. Kami hanya mengharapkan bahwa prosedurnya jelas. Gitu. Dari A sampai Z-nya jelas. Jadi kita tidak berada dalam kondisi yang terombang-ambing, karena kan itu juga mengejar waktu kan. Pada saat masyarakat minta, itu kan kita harus segera ada izin edarnya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita tidak sesuai dengan aturan, maka produk kita tidak bisa dipakai oleh negara atau pemerintah. Seperti tadi Ibu Rita bilang bahwa kebutuhan itu tidak hanya di pusat gitu. Jadi daerah-daerah itu tahu dan mereka perlu.
Jadi kami berusaha untuk memudahkan semuanya, memurahkan untuk kebutuhan masyarakat. Tapi kita tidak bisa launching itu semua, tidak bisa keluarkan kalau misalnya kita belum ada izin untuk bisa diedarkan. Ini surat izin edar? Iya, izin edar. Nah, kalau misalnya untuk dalam negeri kan AKD, kalau untuk luar negeri AKL. Nah, untuk yang AKD ini diharapkan sistemnya, bila memang mendukung anjuran Pak Presiden, tolong supaya sistemnya dipermudah semuanya gitu. Oke, Ibu bisa sebut nggak hal-hal apa, contoh-contoh yang menunjukkan bahwa sistemnya untuk sementara menurut Ibu belum mempermudah atau justru mempersulit? Contohnya adalah pada saat misalnya kami membuat suatu produk, kita harus mendaftarkan izin edar. Untuk izin edar itu ya prosesnya tidak jelas ya, maksudnya ada yang sampai setahun gitu, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang beberapa bulan. Itu saya tak paham itu. Kalau misalnya kita ngirim surat itu ke track gitu kan, ini ada di mana, ada di mana, ada di mana gitu. Zaman sekarang udah gampang. Oh ini ada di mana ini apa? Ini Tokopedia. Ini apa? Terhambatnya di sebelah mana, itu saya nggak paham. Pesan Gojek juga bisa nge-track dia ada sampai dekatnya. Nah ini ibu misalnya gitu, saya membayangkan nih ya, ibu melahirkan sebuah produk baru. Ibu harus dapat surat izin edar nih. Ibu kirim kemana itu? Surat izin edar itu sekarang kita semuanya online. Online semua itu. Udah bagus tuh, alhamdulillah online. Cuma setelah itunya itu ya feedbacknya kadang cepat, kadang lambat dan sebagainya. Salahnya begini, untuk lab-lab yang bisa menguji itu kan ada standar akreditasi. Kami saja diminta untuk akreditasi gitu. Jadi kami harap yang meminta untuk akreditasi juga mengakreditasi dirinya sendiri. Kami harus memperoleh akreditasi itu adalah lab okay. Pengujian itu harus punya akreditasi. Harus, betul. Jangankan itu, kalau misalnya kita mendapatkan hibah internasional, itu biasanya melihat mereka itu lab ini sudah tersertifikasi atau belum. Karena itu melihat standar dari keprofesionalan kinerja kan, Pak. Yeah. Nah, bila kami diwajibkan untuk akreditasi, maka kami berharap orang yang menyuruh pun mengakreditasi dirinya sendiri. Siapa itu? Maksud Ibu siapa? Orang yang menyuruh itu siapa? Pemerintah tentunya kan. Nah itu misalnya untuk izin edar. Nah pada saat kami mau dijual, misalnya pengadaan, sekarang kan dari hulu ke hilir kesepakatannya harus e-katalog, e-purchase. Jadi kita harus e-katalog. Di katalog itu ada bagian selain NIE, ada yang namanya TKDN. Nah, TKDN itu saya sendiri tidak tahu itu gimana ceritanya. Yang jelas pada saat kami belajar apa saja sih unsur yang dinilai gitu. Di situ ada money material. Terus saya tanya, ini yang idenya atau misalnya ini ada dua. Kami itu belajar dua. Ada untuk yang in vitro diagnostik, ada juga untuk elektromedis. Nah, kelebihannya elektromedis, mereka sudah menilai ide itu dinilai, udah masuk ke dalam aspek penilaian. Jadi kalau ide original karya anak bangsa itu lumayan ada bagian poinnya. Dari TKDN lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya in vitro diagnostik, di assessment itu belum ada. Jadi pure itu semua pengeluaran yang ada tadi apa Bu? Elektromedis. Misalnya kalau kita bikin alat untuk ronsen gitu atau mesin PCR ekstraksi, itu bagian elektromedis gitu, nebulizer elektromedis. Nah kalau in vitro diagnostik itu seperti tadi yang cairan-cairan rapid, regen gitu, itu in vitro diagnostik. Itu nggak ada sama sekali. Padahal kan ini sambal aja, sambal Cibiuk sama sambal Padang beda, patennya beda gitu. Jadi harusnya itu dihargai. Itu kan kalau di dunia akademisi itu dihargai. Nah, kenapa di sini nggak dihargai gitu? Padahal kalau misalnya dihargai itu di TKDN lumayan bisa meningkatkan nilai. Ini untuk membantu mungkin penonton paham nih. Jadi ini kan TKDN tuh komponen dalam negeri ya? TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Oke. Jadi itu ada persyaratannya agar sebuah produk lokal itu bisa dijajakan, itu berapa persen harus TKDN-nya?
Itu minimal 25% ya. Tapi itu dari Kementerian Perindustrian, bukan dari Kementerian Kesehatan. Oke. Keluarnya dari kementerian lain. Ini lain, ini bukan lagi kesehatan. Iya, nih. bukan lagi kesehatan. Jadi saya mulai melihat nih kerumitannya. Jadi dibuat itu pertama-tama harus uji coba. Didaftarkan dulu ke Kementerian Kesehatan. Iya, untuk itu harus diuji lab dulu kan? Iya, itu masuk ke pre-validation market. Pre-validation market itu masuk ke harus diuji di lab-lab yang ditunjuk oleh Kemenkes. Oke. Nah, itu need-nya adalah lab itu harus terakreditasi, kemudian metodenya harus standar dan price-nya juga harus sama. Iya. Dan harusnya transparan dan akuntabel ya. Bukan apa-apa masalahnya kalau di negara kita ini untuk akreditasi itu kan nggak murah, Pak. Kalau lab-lab perguruan tinggi itu kan umumnya non-profit. Kalau misalnya sekarang ada kebanyakan dari swasta, mereka memang menjual jasa kan. Jadi mereka berusaha mendapatkan sertifikasi itu. Dengan sertifikasi mereka punya hak untuk menjual jasa mereka. Sementara, tapi ingat yang swasta itu mereka punya legal, tapi man dan mesinnya mungkin nggak mumpuni. Memang kalau misalnya di perguruan tinggi kita punya man-nya, mesinnya, metodenya, tapi kita tidak punya legalitas untuk menjual jasa itu sebagai kita nih sertifikator gitu atau kita asesor, kan harus terakreditasi lagi untuk itu. Nah, jadi kalau misalnya perguruan tinggi memang mau dijadikan sebagai lab rujukan nasional sebagainya, karena ini memang untuk pemerintah, kenapa tidak membantu para perguruan tinggi yang ditunjuk itu untuk tersertifikasi. Kalau pengusaha atau produsen si alat-alat kesehatan, misalnya ibu ya, itu merasa harus tidak memenuhi kualifikasi itu, atau mengatakan ya kayak tadi ibu bilang, ya selama saya udah dapat surat izin edar, ya udah dong gitu kan? Sebetulnya kalau kami sih kita usahakan semuanya sesuai dengan standar pemerintah. Cuma kembali kalau tadi saya jadi berdiri dua kaki nih, Bu. Dua kaki kan, kenapa, Bu? Ya karena saya bagian dari parasitologi. Bagian ada inventor, bagian tiga kaki mungkin. Iya. Jadi kalau tadi itu kan sebetulnya batasannya keluar dari komisi ahli ya. Apakah itu mungkin bisa kita revisi gitu untuk memboosting soal lab aja sebenarnya. Kenapa harus di dua lab itu aja? Itu saja yang menghambat itu loh. Itu aja Filipina dan Kamboja. Kamboja. Ya, jadi diharapkan itu kan komisi ahli mungkin dulu ya, Bu ya. Jadi pemerintah bisa memanggil lagi komisi ahli sekarang, melihat situasi sekarang apakah mungkin syarat-syarat tersebut bisa dirubah supaya kondisi sekarang lebih kondusif. Saya juga bertanya, apa sih yang dilakukan oleh lab Filipina? Ada nggak yang sudah pernah datang ke lab Filipina? Kita belajar nggak? Maksudnya belajar ya, kalau memang mahal gitu. Mari kita pergi. 1-2 orang lihat sih. Itu dibanding. Kalau cuma begitu aja. Pemerintah yang bayar aja. Iya. Saya pernah bilang begitu kan. Tapi ada, nanti kita coba. Orang PMT ada yang sudah pergi ke lab Filipina, cuma dia belum buka ya apa sih yang dilakukan lab Filipina. Tapi dia bilang kan bisa, ya kan? Bu Rita Marita kan bisa. Udah ke lab Filipina. Saya penasaran sekali, apa sih yang di lab Filipina istimewanya sampai WHO demikian ketatnya memilih Filipina, kenapa nggak dipilih 1-2 lab di Indonesia gitu. Dan itu mahal. Menurut saya sih tidak mengalami langsung mengirim sampel ke sana. Yang saya dengar satu mahal tuh sekitar $20,000. Yang kedua yang lama mengantrinya karena seluruh dunia, tampaknya seluruh dunia labnya seperti itu gitu. Gara-gara. Iya, ngantri. Lama, jadi nggak tahu berapa. Iya. Tapi itu satu hal lain ya. Misalnya karena ini memang untuk menentukan manusia positif atau negatif terhadap malaria. Yang heran itu kelambu. Kelambu itu uji lab, uji strength, uji apa tuh di Singapura. Masa Indonesia nggak bisa nguji gitu? Oh bisa, Bu. Sekarang udah bisa? Kan bisa. Nggak, itu kalau yang Singapura ini juga WHO, bukan? Iya, iya. Jadi nguji kekuatan, nguji lubang. Lah, yang begitu aja saya juga bisa kali. Kalau saya bikin lab. Itu harus Singapura. Aneh kan? Aneh aja. Tapi memang ada hal lain bahwa malaria ini sekarang kan memang mendapat bantuan dana dari Global Fund. Nah, Global Fund. Siapa itu? Malaria. Okay. Malaria termasuk HIV dan TB, ATM, AIDS, TB dan malaria itu mendapat dana besar dari Global Fund. Memang yang punya dana yang mengharuskan
labnya di 2 itu. Gitu masalahnya. Ganjar punya dia itu. Itu uang dia memang. Jadi Enggak, bukan. Si labnya punya dia juga kali. nggak tahu. Tapi Global Fund sendiri di dalam aturan Global Fund, kalau mau pakai uang Global Fund, mau beli RDT-nya apa sih sebenarnya RDT-nya, tapi harus dapat sertifikat dari 2 lab ini. Dan setelah ini semua muncul lagi TKDN. Itu lain lagi saya baru-baru ini itu ya TKDN itu ya. Saya baru tahu nih ya sekarang karena membuat produk jadi baru tahu ada TKDN lagi. Iya. Tapi memang harus dibedakan soft product atau hard product. Kalau TKDN untuk hard product banyak besinya gitu ya. Itu mungkin bisa ya. Tapi kalau soft product seperti tadi rapid, reagen itu mungkin perlu dipikirkan soal istilah TKDN tersebut. Apakah itu juga memasukkan? Kan Pak Presiden juga masa bata aja harus pakai ISO, bata atau apa? Ya kalau bata sih ya, kelewatan ya kalau kita bergantung kan. Tapi kalau misalnya ibu bikin sebuah produk gitu ya, sementara raw materialsnya memang diperlukan harus impor kan, dengan sendirinya TKDN jadi naik jatuh, kan, jadi jatuh kan? Jatuh karena ini kan money material. Nya oke kita pakai di sini, money-nya ada siapa, tapi materialnya ini dilihat nih komponennya yang paling besar apa, ini kamu dapat dari mana gitu. Kalau kita ngambil dari luar udah tuh jatuh semua gitu. Tapi kan 25% kan? Ya tapi ya maksud saya tuh berapa persen Bu? 25% minimal. Tapi sekarang tuh kan ada yang minta di atas, bagusnya ke depannya itu di atas 40 TKDN gitu. Ya selama misalnya ide kita dihargai, kalau misalnya TKDN tadi ya nggak masalah gitu, masukkan ke dalam komponen itu. Kalau misalnya pemerintah tetap menekankan materialnya itu dari mana, ya tuh kalau gitu mah kita bertanya kembali, sanggup nggak pemerintah menyiapkan itu semua di dalam negeri? Kalau misalnya memang mau 100% TKDN, hayu, asal menyiapkan dari hulu sampai hilir. Maka hulu tuh sama sekali bahan baku ya masih tidak mencukupi ya Bu? Belum bisa kali. Bahkan obat itu, katakan obat antibiotika, bahan bakunya dari luar masih. Oke, ibu-ibu, saya pikir kita sudah cukup banyak bicara. Terima kasih sekali buat pencerahannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan akan didengar pemerintah. Amin. Pemirsa, kita sudah bicara lama. Mudah-mudahan kita semua mendukung nih apa yang tadi disampaikan oleh 2 narasumber ini untuk bisa diwujudkan oleh pemerintah kita. Terima kasih. Kita akan bicara lagi tentang persoalan-persoalan ini di Ruang Ade di Viga TV berikutnya. Salam. Salam Ibu. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.